Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 193020401070, instansi Universitas Palangkaraya. Latar belakang dari program ini, program mengajar dari Rumah Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2020 ini. Program ini saya ikuti untuk membantu adik-adik saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, memberikan pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini yang dilakukan di dalam rumah. Perlu diketahui, program ini saya ikuti karena saya melihat sangat miris di saat pandemi ini. Seperti ini, adik-adik saya masih butuh banyak dorongan dan motivasi untuk terus melakukan pembelajaran. Karena pada dasarnya, banyak orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan selama pandemi COVID ini, seperti belajar online, di mana siswa-siswi harus memiliki handphone Android yang dapat memicu pembelajaran online mereka. Dikarenakan itu, saya membantu dengan cara mengajar langsung adik-adik saya di rumah. Pada program mengajar dari rumah ini berisi bahan pengajaran dari guru, bahan belajar siswa. Program belajar ini diharapkan dapat membantu adik-adik saya menuntaskan hasil belajar pada materi yang sangat sulit dicapai, dapat belajar dengan materi-materi pembelajaran yang sama diberikan oleh guru di sekolah. Tujuan saya memberikan pembelajaran dari rumah ini yaitu untuk membantu adik-adik saya dalam belajar di tengah pandemik, memberikan wawasan tambahan untuk para siswa, membantu orang tua siswa dalam pendidikan atau mendidik anak-anaknya. Sasaran dalam siswa ini adalah siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas yang berasal dari satu lingkungan atau satu RT di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, dan Kota Palangkaraya, dan adik saya SMK yang berasal dari satu lingkungan tempat barak atau kos selama ada di Palangkaraya. Kegiatan ini saya mulai dari Senin 28 September 2020, di mana kegiatan ini saya lakukan pada waktu sore hari yaitu pukul 16.30 hingga 18.30 dengan mengajar Mega Melani dari kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Palangkaraya, di mana pada hari itu saya mengajari adik mata pelajaran matematika, di mana dia tidak mengerti tentang aljabar. Ketika saya mengajar sehari 2 hari tentang materi pembelajaran aljabar pada materi matematika, dia belum sangat atau belum bisa memahami. Dan ketika sudah beberapa hari saya mempelajari atau mengajar materi tentang aljabar, alhamdulillah adik saya Mega Melani bisa memahami materi tentang aljabar sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ringkasan materi dan metode pembelajaran yang saya berikan kepada adik saya Mega Melani, di mana dengan ringkasan materi yang telah saya ajarkan itu ada matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, kesenian, kemudian ada PPKN dan agama Islam, terus ada IPA dan IPS, di mana pada matematika ini kita mengajarkan tentang aljabar, kemudian di bahasa Indonesia kita mengajarkan tentang penyusunan kalimat yang benar, di agama Islam kita mengajarkan tentang sejarah-sejarah bagaimana Nabi, kemudian bagaimana sifat tauladan pada para nabi, kemudian pada PPKN kita mengajarkan tentang bagaimana sejarahnya bahwa Indonesia dulu seperti apa, seperti itu. Kemudian dengan pembelajaran kesenian kita mengajarkan tentang bagaimana itu seni tari, bagaimana itu seni musik, bagaimana itu ritme dalam musik, kemudian banyak lagi. Dan untuk IPA kita mengajarkan tentang bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian bagian-bagian dari manusia atau organ-organ. Kemudian di IPS kita mengajarkan tentang sejarah dan prasejarah buat Indonesia dulu seperti apa, asal-usul manusia dulu seperti apa, seperti itu. Dan untuk adik kita Alfian, kita mengajarkan tentang matematika dan bahasa Indonesia.
kemudian ada PPKN. Kenapa hanya 3 itu untuk Alfian? Karena pada dasarnya waktu yang diberikan untuk Alfian ini hanya bisa sedikit saja, karena seperti itu, karena dengan durasi waktu pembelajaran yang sangat sempit dan waktu saya juga terbagi seperti itu, dimana kita matematika ini mengajarkan tentang log, kemudian di bahasa Indonesia kita mengajarkan tentang bagaimana itu penyusunan kata yang baik, kemudian membaca cepat dan sebagainya. Kemudian ada juga PPKN, itu juga mengajarkan sejarah Indonesia bagaimana seperti itu. Kemudian ada undang-undang Pancasila. Kemudian hanya itu yang bisa saya ajarkan kepada mereka dengan menggunakan metode baca. Dengan menggunakan metode yang pertama membaca, menghafal, kemudian mengingat. Bagaimana mereka di sini harus membaca dengan teliti apa yang mereka baca, kemudian mereka harus bisa meringkasnya dalam satu buku seperti itu, supaya dalam metode membaca ini mereka tuh dapat mengingat, oh ini yang telah dibaca tadi, kemudian diingat walaupun hanya ingat sedikit. Nah, itu adalah seperti poin yang kita dapatkan dari membaca tersebut, seperti itu. Dimana jikalau dalam membaca saja tidak bisa dapat mengingat sedikit, berarti kita masih gagal dalam membimbing seperti itu. Jadi kita menggunakan metode membaca, menghafal, dan mengingat. Perubahan yang terjadi pada siswa atau siswi sasaran program sebelum dan sesudah, dimana adik kita Mega Melani itu sebenarnya sebelum saya melakukan pembelajaran ini dia tidak memahami bagaimana itu matematika tentang aljabar, bagaimana itu kesenian tentang kesenian tari, kemudian prakarya yang dan sebagainya, kemudian tentang agama Islam, bagaimana sejarahnya Nabi, kemudian dan sebagian dari kita yang tentang PPKN atau sejarah perubahan Indonesia, dari mulai undang-undang bagaimana sejarahnya, proklamasi bagaimana sejarahnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya bahasa Indonesia, di mana dia tidak terlalu mengerti bagaimana menyusun kalimat itu sesuai dengan rumus, seperti itu. Dan sesudah saya mengajarkan, dia mengetahui bagaimana itu perhitungan aljabar, bagaimana itu kesenian, bagaimana itu agama Islam, bagaimana itu PKN, dan bagaimana itu IPA tentang bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian organ manusia, kemudian bagaimana perhitungannya. Kemudian pada IPS dia mengetahui sejarah dan prasejarahnya Indonesia, asal-usulnya manusia, kan, seperti itu. Dan untuk adik kita Alfian, itu kan dia tidak mengetahui bagaimana itu logaritma, seperti itu. Dalam pelajaran matematika kita mengajarkan dia tentang logaritma, seperti itu. Dan sebelumnya dia belum pernah mengerti bagaimana itu logaritma, atau dia belum paham bagaimana itu logaritma, dia belum mengetahui betul apa itu logaritma. Dan setelah kita mengajarkannya, dia mengetahui apa itu logaritma, mengetahui bagaimana cara menghitung logaritma, bagaimana cara menyelesaikan logaritma dengan mudah dan cepat, seperti itu. Dan untuk bahasa Indonesia itu pun dia sudah menjadi seseorang yang cepat tanggap tentang bagaimana cara membaca cepat, mengingat, dan menghafal, seperti itu. Sekian yang saya dapat sampaikan dari pengalaman saya mengajar melalui Kemendikbud RI Republik Indonesia atau di tahun 2020 ini, di mana saya dapat mengetahui keluh kesah adik-adik kita dalam belajar online karena tidak adanya fasilitas yang menunjang seperti yang harusnya mereka mempunyai HP yang dapat menunjang sekolah online mereka, kemudian paket yang harus ada karena mereka memerlukan itu di setiap hari Senin hingga Jumat, seperti itu. Dan itu tidak sedikit,
Jadi kita mengetahui seperti itu. Bagaimana juga kalau kisahnya kita sebagai mahasiswa yang uh, kuliah juga di masa pandemi seperti ini, kemudian adik-adik kita yang sekolah, seharusnya mereka paham pembelajaran yang diberikan guru di sekolah, tetapi mereka dipaksa untuk memahami sendiri dikarenakan hanya disediakan Zoom untuk pembelajaran melalui online. Itu berdurasi hanya 40 hingga 45 menit, di mana durasi itu sangat terbatas bagi mereka yang seharusnya mereka bisa mempelajari di sekolah yang baik dengan begitu lama, atau dengan mereka bisa mempraktekkan langsung, di mana guru memberikan soal dan mereka mengerjakan seperti itu, guru menjelaskan mereka memahami. Tetapi ketika sekolah online ini hanyalah kita bisa mendengarkan guru dengan kehalangan fokus dari lingkungan sekitar ketika kita sedang ingin fokus ke sekolah online, namun lingkungan sekitar kita tidak mendukung bahwasanya kita melakukan sekolah online seperti itu. Sebenarnya ini tuh bukan hanya adik-adik saya saja yang mengalami seperti ini, tetapi saya juga mengalami di mana kita harus melakukan kuliah online dengan benar kayak itu, tapi banyak hal yang menghalangi, seperti ketika cuaca buruk kita tidak bisa melakukan kuliah online seperti itu, dan tidak bisa melakukan sekolah online seperti itu. Dan ketika mereka ingin memahaminya lebih paham lagi, mereka bertanya kepada guru, tetapi kebanyakan guru itu menjawab seperti ini, silahkan kamu pahami sendiri, karena tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya itu tuh bukan jawaban yang ingin atau yang ingin diterima oleh adik-adik kita seperti itu. Makanya kita melakukan namanya pembelajaran secara langsung di dalam rumah dengan melakukan protokol kesehatan yang tetap kita terapkan. Karena jujur dari adik-adik kita juga kemarin ada yang bilang seperti ini, kak ini seperti apa ya kayak gini, coba deh minta ini contoh dengan guru seperti itu. Terus katanya sudah, tetapi tidak direspon seperti itu. Seharusnya jikalau memang guru-guru ini memberikan pekerjaan rumah, janganlah yang memberatkan untuk adik-adik kita seperti itu, karena diketahui di saat pandemi seperti ini susah juga jikalau adik-adik ini juga ada yang tidak mendukung fasilitas, seperti tidak mempunyai handphone Android. Seharusnya sekolah juga memberikan fasilitas belajar di sekolah hanya untuk beberapa siswa-siswi yang tidak mempunyai HP atau tidak mempunyai fasilitas, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Dikarenakan takutnya adik-adik ini sangat tertinggal jauh dari pelajaran-pelajaran yang telah diberikan kepada teman-temannya yang bisa atau mempunyai handphone Android untuk menunjang mereka belajar online. Dan untuk di masyarakat sendiri, kebanyakan banyak adik-adik kita yang harusnya sekolah online, tetapi mereka malah memilih bekerja membantu kedua orang tuanya dikarenakan pandemi juga yang lagi kesulitan ekonomi seperti ini. Jadi mereka memilih membantu orang tua saja dengan tetap sekolah online seperti itu. Itu semua seperti kayak dari pengalaman-pengalaman yang telah saya kumpulkan selama mengajar dari rumah kepada adik-adik kita yang ada di lingkungan sekitar seperti itu, dimana mereka juga ingin sebenarnya memahami secara langsung, tapi keadaan dan kondisi kita yang seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka seperti itu. Dan untuk masyarakat, sebenarnya kegiatan itu sangat membantu bagi mereka, buat mereka ibu-ibu di rumah yang tidak harus mengurusi anaknya atau tidak harus membagi lagi waktunya untuk membantu anaknya memahami pembelajaran atau materi-materi yang diberikan dari sekolah seperti itu. Karena banyak pula ibu-ibu yang mengeluh dikarenakan
harus membagi waktunya dari mengurus rumah hingga anak hingga adik, kemudian harus mengurus suami, kemudian harus mengurus pekerjaan rumah yang diberikan dari guru untuk muridnya seperti itu. Dan jikalau memang bisa, setidaknya tugas itu tolong dibatasi seperti itu, supaya agar tidak memberatkan juga orang tua di rumah untuk melakukan pembelajaran bersama anak-anaknya. Dikarenakan waktu orang tua tidak hanya untuk melakukan atau membimbing anaknya dalam sekolah, dalam pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.